wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Membaca komentar kakak ini, siapa namanya saya lupa ini. Beliau mengatakan saya tadi malam membaca mungkin sholawat munjiat 100 kali, lalu saya tertidur. Ketika saya tidur saya bermimpi, apa itu, saya mimpi belanja gitu. Perasaan saya uangnya nggak ada, tetapi ada gitu kan. Beliau bermimpi itu. Jangan sangka tuh kejadian seperti itu tuh pernah terjadi sama saya dulu. Kan udah saya bilang berkali-kali, sesuatu yang gak pernah saya alamin saya gak akan cerita, karena saya khawatir ini tersebar kemana-mana video ini dan itu menjadi kebohongan publik, itu dosanya ngalir terus. Maka dari itu gimana doa-doa saya mau dijabah oleh Allah kalau saya berdosa udah berbohong udah banyak banget orang dengan cara seperti ini. Makanya sesuatu yang tidak saya alami saya nggak mau cerita. Ini bener saya alami ketika saya masih dulu di akhir-akhir masa kuliah. Jadi saat itu kiriman udah nggak ada dari orang tua. Sedikit lagi saya akan berakhir kuliah saya kan, karena lagi ngeberesin skripsi. Tapi waktu itu memang untuk makan aja nggak ada. Coba yang sulitnya mau kerja bagaimana, kerjanya daerah konflik berat, orang yang ke ladang nggak ke ladang, ke laut nggak ke laut, yang pegawai juga dakdikduk karena bentar dardir dur aja suara senjata pada tahun itu. Waktu itu saya membaca surat Al-Waqiah tuh setiap malam saya amalkan, sore pagi siang malam. Kerja saya cuma membaca buku dari pagi, membaca surat Al-Waqiah dari habis subuh, lalu ketika saya udah jenuh saya membaca buku, lalu saya menulis apa yang saya mau kutip dari situ, saya kutip untuk bahan skripsi. Lalu ketika itu habis johor saya ulang lagi sampai saya tertidur lelah, karena saya malamnya saya tidur, bermimpi. Apa itu mimpi? Saya belanja, nenteng belanjaan itu biasa saya dulu belanja sama Cina yang ada di depan itu, ongkoh yang di depan itu, di depan gang saya keluar, saya belanja di situ. Saya bermimpi saya belanja, ada mie, ada beras, ada susu, ada telur, ada banyak juga saya belanja sampai sekantong besar itu yang warna biru. Kantong besar itu saya yang warna biru, untuk kantong besar saya bawa. Saya teringat tuh saya melihatnya itu dalam mimpi saya melihat diri saya membawa itu. Dan pagi harinya ketika saya keluar, hari itu saya pergi kemana saya lupa ya, karena peristiwanya tahun 1999. Nah, itu saya keluar, lalu saya pulang lagi, ternyata di bawah pintu saya itu ada wesel pos. Dari mana jumlahnya banyak waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu jumlahnya sekitar 780.000 pada tahun 1999. Luar biasa banyaknya. Lalu saya lagi ini dari siapa ya? Oh, ini saya lihat dari saudara ini. Masya Allah, kata saya, alhamdulillah banget. Dan saya ambil di kantor pos, karena sekali naik mobil aja. Alhamdulillah kejadian apa yang saya mimpiin semalam. Apa itu? Saya nenteng barang-barang, yaitu barang-barang seperti tadi saya belanja. Ada susu, ada mie, ada beras, ada teh, ada apa lagi itu namanya, telur, ada mie, ada segala macam lah, saya bawa pakai kantong besar. Itu yang pernah saya alami dulu. Kapan itu? Ketika saya sering betul membaca surat Al-Waqiah tiap hari. Walaupun jumlahnya nggak sebanyak sekarang. Paling-paling 40 kali. Itu juga zaman dulu mah udah berat. Namanya juga kita masih muda, udah pengalaman belum begitu banyak. Udah berat itu 40 kali juga. Lalu saya dulu pada zaman itu, di belakangnya lagi kira-kira berapa bulan sebelumnya ya, itu saya bisa merasakan ini kayaknya bakal rezeki dalam seminggu lagi nih, ini dalam 5 hari lagi, ini dalam 3 hari lagi, ini dalam 2 hari lagi, ini tinggal sehari lagi, ini besok, ini hari ini nih, hari ini nggak tahu jam berapa. Dan benar terjadi. Itu dari keberkahan membaca surat Waqiah setiap saat saya baca itu. Dulu ketika masa-masa konflik orang kan pada takut. Saya kalau saya lagi nggak ada, udah jenuh gitu kan, kepala udah pusing, saya duduk di Masjid Raya Baitur Rahman ini. Makanya ketika tsunami itu saya nggak ada di situ, karena saya udah nggak di situ lagi. Itu bertahun itu saya duduk di situ. Setiap jam pagi saya udah datang ke situ kan, duduk sholat duha, lalu saya membaca surat Al-Waqiah. Terus menerus saya lakukan gitu. Alhamdulillah. Anehnya begini loh, saya di daerah konflik seperti ini gampang banget dapet uang. Ketika saya balik ke tempat saya di Jakarta, ternyata susah banget saya dapat uang. Kenapa, kata saya ya, kok gua sekarang ini di tempat yang enak, masyarakat banyak, penjualan
gampang, kenapa gue susah banget dapat duit. Sedangkan waktu di sana dulu kok enak banget, mudah banget gitu kata saya. Ternyata saya apa yang gue amalin, apa pekerjaan gue ya, ternyata saya teringat saya selalu membaca surat Al-Waqiah. Maka dari itu saya pesankan kepada semuanya untuk selalu membaca surat Al-Waqiah. Jangan pernah ditinggalkan itu tiap malam. Orang mau kata apa kayak itu hadis doib, itu hadis segala macam lah dia bilang kan. Padahal hadis doib kalau untuk apa namanya padoil amal gak ada masalah. Itu pun kalau hadisnya doib ya, belum tentu itu karena di sebagian sebagian ulama mengatakan itu hadis itu sahih. Karena hadis sahih itu ada syaratnya, yarwihi adlun dabitun an mislihi mu'tamadun bidabtihi wa naqlihi. Nah, itu harus cukup syaratnya itu. Perawinya adil. Itu sering saya bilangkan itu. Kemudian dobitnya juga mu'tamad bidabtihi. Nah, itulah. Maka dari itu mudah-mudahan kita selalu mengamalkan surat Al-Waqiah setiap hari dan membaca sholawat setiap saat. Karena apa? Doa-doa yang kita sampaikan itu dalam satu hadis, doa-doa tidak akan sampai ke hadirat Allah berputar-putar aja antara langit dan bumi sebelum dibacakan sholawat kepada nabimu. Kurang lebih begitulah yang saya baca hadis riwayat Bukhari. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kejadian yang pernah kakak sampaikan itu pernah saya alami juga seperti itu. Dan paginya betul-betul, siang betul-betul saya belanja tuh. Karena tadi malam percis begitu. Kayaknya saya bilang kan tadi malam, kalau sekarang ini saya bilang kayaknya tadi malam Bapak bermimpi seperti ini. Kemungkinan besok akan terjadi. Itu selagi saya membiasakan membaca surat Al-Waqiah itu. Musikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.